Nah, kalau yang taruni pakai kumis apa? Untuk punya wibawa? Enggak. Saudara, sungguh-sungguh luar biasa firman ini. Terus, lalu apa pekerjaan si Raja Damai ini? Ayat 3, ya kesenangannya ialah takut akan Yahweh. Ini yang ditekankan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Bayangkan kekacauan negeri ini karena pengadilannya tidak adil. Polisinya pun sebagian besar tidak adil. Dalam memutuskan hukum, pertimbangannya adalah uang dan apa kata orang. Tapi kalau saudara punya 7 roh, akan lain. Saya ulangi, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan putusan menurut kata orang. Ketika orang-orang dipakai oleh setan-setan itu tertangkap, mereka bisa berbelit-belit dengan kata-kata semuanya. Begitu ke-7 roh Tuhan itu bekerja dalam diri saudara, langsung saudara bisa tahu isi hati orang itu apa. Dia akan kaget, kenapa Bapak tahu atau Ibu tahu apa yang saya buat, di mana tidak ada orang tahu. Katakan Tuhan itu hidup, supaya dia malah takut. Betul nggak? Kalau saudara menginterogasi, lalu pakai 7 roh Tuhan ini, yang disembunyikan dalam hati akan terbongkar semua dari penjahat-penjahat itu nanti, saudara. Mereka pasti akan grogi lihat saudara duluan. Kok tahu ini orang? Berarti dia nggak bisa main. Ternyata dia coba berkelit lagi. 7 roh bekerja. Kamu begini bukan? Kok tahu lagi ini? Lama-lama dia akan tunduk betul. Lebih baik ngaku daripada ketahuan terus. Bisa ngerti betapa amannya negeri ini? Itu harapan Tuhan untuk saudara. Ayat 4. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Orang lemah merupakan jumlah penduduk terbesar di negeri ini, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Rakyat tertindas di negeri ini pun merupakan jumlah terbesar penduduk Indonesia. Kami berharap kepada saudara, dengar ini baik-baik. Saya harap saudara masih ingat doa saya kemarin berteriak, hai rakyat Indonesia, ada pengharapan untuk kamu, karena ada calon-calon pemimpin disiapkan. Simpan kata-kata itu. Ketika saudara bertugas, lalu ada orang-orang kaya ingin menyuap saudara, kembalikan uang itu di depan mukanya. Suruh dia bertobat. Jangan jual bangsamu dengan uang ini. Maka wibawa Tuhan akan ditegakkan di negeri ini, saudara. Sungguh negara ini rusak karena orang-orang kaya itu kurang ajar dan tidak bertobat. Orang-orang kaya juga yang merusak gereja. Dengan uang mereka juga suap pendeta dan bisa ngatur pendeta itu. Maka itu saya selalu ketemu di mana ada orang kaya di sebuah gereja yang tidak bertobat, pasti rusak gereja itu. Karena orang kaya cenderungnya ngatur, karena mentang-mentang merasa punya uang. Dan pemerintah dan polisi negara sudah dibeli oleh orang-orang kaya itu, maka itu hukum bisa berjalan terbalik. Kalau saudara punya 7 roh Tuhan itu, keadilan, kejujuran ada dalam hati saudara, negeri ini akan aman dan mereka akan menghormati Tuhan sungguh-sungguh. Perhatikan ini baik-baik. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Kalau ke-7 roh Tuhan itu ada pada saudara, walaupun saudara mendidik, mengatur anak buah, memimpin apa saja, tidak bawa Alkitab dan tidak menyebutkan pasal ini, ayat sekian dan semuanya itu, tetapi perkataan Tuhan yaitu firman-Nya ada pada hati saudara sebagai pemimpin dan pembela rakyat, maka perkataan saudara itu akan menghajar bumi di mana setan bercokol di situ. Bayangkan firman yang saudara akan ucapkan, perkataan saudara akan jadi kekuatan yang luar biasa. Ketika orang Jawa punya kepercayaan pada raja-raja mereka, dan itu masih diucapkan sampai hari ini,
Maka orang Jawa percaya bahwa setiap raja yang terpilih di keraton Jawa ini, maka di mulut raja itu ada kuasa yang mereka pakai istilah sabdo pandito ratu. Artinya apa yang diucapkan oleh seorang pemimpin itu pasti jadi. Waktu saya mempelajari seluk-beluk Kejawen, ternyata saudara begitu gampang menginjili orang-orang Kejawen karena ada begitu banyak kesamaan mereka temukan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dan itu sungguh luar biasa. Perkataan. Saudara diajar dalam sekolah ini pasti, walaupun saya nggak tahu, saya yakin ada. Seorang pemimpin harus bisa menenangkan anak buah di situasi yang segenting apapun dengan kata-katanya. Dan inilah ayatnya. Perkataan saudara yang berisi firman, walaupun tidak menyebut ayatnya, kitabnya apa, pasalnya berapa, tapi firman yang saudara ucapkan jadi kata-kata saudara dalam hidup sehari-hari, maka firman itu akan menguasai semua wilayah yang saudara pimpin. Akan ada damai, ada ketenangan yang luar biasa. Saudara beri tanda dulu pasal ini. Saya akan tunjukkan di 1 Samuel pasal 3. Bagaimana seorang pemimpin seperti Samuel pada zaman itu mengalami suatu kemenangan yang luar biasa. Saya akan baca mulai 19 sampai pasal 4 ayat 1a. Dan Samuel makin besar dan Yahweh menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Yahweh. Saudara, jabatan tertentu saudara akan emban nanti. Dan Yahweh selanjutnya menambahkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan apanya? Firman-Nya. Karena begitu dekat firman Tuhan Samuel, maka diucapkan dan perkataan Samuel. Saya kagum di sini, mengapa dari firman Tuhan menjadi firman Samuel? Karena firman itu menyatu. Dan perkataan Samuel sampai kemana? Seluruh Israel. Calon-calon pemimpin, kami sebagai hamba-hamba titipkan kebenaran ini kepada saudara nanti waktu memimpin. Ternyata betul istilah dipercaya oleh orang Jawa sabdo pandito ratu. Seorang pemimpin, dan saudara belajar akan hukum itu juga, itu akan ditentukan bagaimana isi kata-katanya. Dan itu penting. Saya ulangi lagi. Seorang pemimpin akan ditentukan bagaimana isi kata-katanya. Tidak ada kata-kata bukan cuma baik, manis, menguatkan, tapi penuh kuasa kecuali kata-kata Tuhan. Katakan amin. Maka itu kalau firman Tuhan ada dalam hidup saudara, ini luar biasa. Samuel dalam sejarah perjanjian baru adalah satu-satunya pemimpin yang tidak pernah dilantik. Masalahnya yang melantik mati duluan. Jadi ini gak keburu. Negara itu kacau, tidak memiliki pemimpin. Bingung mereka. Karena pemimpin sebelum Samuel namanya Imam Eli meninggal karena salah di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana caranya seluruh bangsa itu bisa percaya bahwa ini pemimpin? Karena gak ada yang melantik, gak ada yang memilih. Rupanya Samuel suka keliling ke kampung-kampung, ke kota-kota, desa-desa seluruh Israel. Apa yang dia ingat dari kecil, ibunya pernah mengatakan kamu itu anak yang dikhususkan. Dalam keadaan bingung siapa pemimpin bangsa ini, gak ada satupun. Maka itu saya sampaikan ini seperti bangsa Indonesia sekarang ini. Saudara, kita perlu sungguh-sungguh untuk menyadari. Saya harap sampai kata-kata saya di sini, masing-masing taruna-taruni ini sudah sadar. Aku diharapkan oleh bangsa ini. Aku dinantikan oleh orang-orang tertindas, oleh orang-orang miskin, oleh janda-janda, oleh anak yatim, oleh orang asing. Ingat kemarin sore Samuel pergi sampai satu desa A, ada kekacauan di situ. Sedapat mungkin dia sampaikan firman yang dia pernah dengar waktu dia masih kecil. Selama dia didewasakan di bait suci itu, dia pergi ke tempat lain. Ada masalah lagi, dia sampaikan firman. Dia tinggal lagi, keliling. Waktu membuktikan.